Halo Pentasian, selamat bergabung di podcast kali ini. Sekarang saya Audia Liani, tidak sendirian. Saya bersama dengan Bapak Hasto selaku guru bimbingan konseling di SMP BPK Penabur. Nah, halo Pak Hasto, apa kabar? Halo Ibu Audi, kabar baik. Puji Tuhan Pastinya ya Pak. Pentasian juga kabar baik. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Puji Tuhan. Oke. Sekarang nih Pak, kita akan membicarakan tentang kesehatan mental. Kesehatan mental. Waduh, gitu. Menurut Bapak, kesehatan mental itu apa? Kesehatan mental satu topik yang menarik tentunya Ibu Audi ya dan Pentasian sekalian. Bicara tentang kesehatan mental ini menyangkut kesehatan secara holistik, secara menyeluruh dari kehidupan seseorang. Artinya ini bagian dari kesehatan fisik, psikis, emosi, bahkan spiritual. Dan secara spesifik, maka bicara soal kesehatan mental adalah bagaimana setiap kita merasakan nyaman, sejahtera, Betul. lantas enak, sehingga kita bisa beraktivitas secara efektif, berelasi dengan baik ya di dalam keseharian kita. Nah itulah kalau saya pahami tentang kesehatan mental. Ya, jadi kita merasa nyaman dan damai ya Pak ya. Oke, Nah, itu berarti sangat berpengaruh terhadap seseorang ya Pak. sangat. Sehingga kita harus menjaga kesehatan mental kita masing-masing untuk bisa bertahan dan melewati setiap tahap-tahap kehidupan ya Pak. Nah, biasanya usia berapa yang rentan mengalami gangguan mental nih Pak? Kan ada yang mentalnya sehat, berarti ada juga yang Iya. mentalnya terganggu gitu ya Pak ya. Oke, bicara tentang seberapa usia yang orang rentan dengan atau seorang rentan dengan terganggunya kesehatan mental. Ini hampir sepanjang usia manusia, iya. Tapi biasanya lah ya masa kanak-kanak itu lebih rentan gitu ya, masa remaja. Seiring dengan bertambahnya usia, pastinya bertambahnya juga pengelolaan emosi nih ya. Iya, betul. Maka orang dewasa lebih bisa mengelola emosi, maka kesehatan mental lebih survive, lebih sehat sih, Audi. Tapi prinsipnya bahwa orang bisa terganggu dengan persoalan-persoalan nyangkut dengan kesehatan mental seseorang. Jadi itu tidak tergantung di usia berapa ya Pak ya. Di semua usia itu bisa mengalami Bisa. gangguan Oke. ini gitu ya. Nah, yang saya udah research, Oh, nah jenis-jenis gangguan mentalnya itu ada depresi, Aha. ada bipolar, oke. terus ada kecemasan, Yuk. terus ada gangguan panik, Iya. ada gangguan kepribadian narsistik, Betul. atau ada juga OCD dan sebagainya Iya. gitu ya. Oke, itu gejala-gejala yang muncul Iya. ya. Oke, Iya, baik. nah, yang mengawali penyakit mental yang tadi sudah disebutkan itu apa ya Pak ya, yang membuat mereka mengalami itu? Yang membuat mereka itu bicara soal sebab yang mengakibatkan seorang terganggu kesehatan Iya, mental ya. betul. Memang ada banyak faktor ya. Beberapa tahun lalu kita melewati satu periode krisis global ya, Iya. pandemik. Itu luar biasa, itu Iya, menjadi betul, faktor Pak. yang Itu utama ya. ngaruh ke semuanya ya Pak. Sangat, iya. Tapi di samping itu juga persoalan ekonomi, persoalan keluarga, juga lingkungan sosial seseorang. Kalau siswa ya mungkin lingkungan pertemanan, sekolah, Ya, lingkungan beban-beban rumah, rumah, ya. betul sekali. Itu diantaranya sih ya. Jadi faktor-faktornya Faktor-faktor dari situ ya ya. Pak. Tapi gejala-gejala yang tadi seperti OCD, terus Aha. gangguan panik itu nggak bisa kita self-diagnose ya Pak ya. Kita Iya. harus tanya ke yang ahlinya, Betul. apakah memang betul kita mengalami gangguan itu gitu. Iya, iya. Soalnya banyak juga yang self-diagnose kayak, aduh, Saya merasa. saya lagi depresi Oke. atau lagi apa gitu. Iya. Padahal kan nggak bisa self-diagnose ya Pak ya. Gangguan itu juga sebenarnya bisa dialami di semua usia dan Tepat. ya, dan kita juga harus terbuka berarti ya Pak ya. Jadi itu tuh bukan aib gitu ya Pak sebenarnya. Iya, itu respon seseorang dari situasi yang dia hadapi sih sebenarnya. Bahkan itu bagus. Artinya bahwa kedepannya kita bisa ngelola, oh ini ada masalah, apa yang harus saya lakuin. Ini artinya warning untuk kita Iya, bagaimana sih betul. memanage masing-masing kita sih ya. Iya, ibaratnya kayak kalau kita sakit
pilek atau batuk kita ke dokter gitu ya. Kalau betul. ini kita ada gejala, misalnya panik atau apa ya berarti kita bisa konsultasi. Ada sesuatu yang ke harus kita ahlinya konsultasikan, gitu. betul. Nah, kalau misalnya kasusnya di anak-anak remaja di usia SMP nih Pak, misalnya ketika pandemi COVID-19 kemarin tuh, dampak dari pelaksanaan protokol kesehatan ini kan salah satunya dihentikan aktivitas sekolah formal di semua jenjang. Nah, ini tuh sangat ngefek ke anak-anak SMP ya Pak ya, yang tadinya mereka sekolah offline jadinya berinteraksi lewat online. Iya. Yang tadinya misalnya sering main jadi jarang main di rumah. Kayak gitu. Nah, bagi siswa SMP nih yang rata-rata berusia antara 13 sampai 16 tahun, mereka itu kan sedang memasuki masa remaja dengan situasi dan kondisi pandemi ini kan gak mudah berarti buat mereka ya Pak ya. Misalnya rasa jenuh dan bosan, mungkin itu dirasakan mereka gitu. Dan terlebih kalau misalnya lagi di rumah terus ada perubahan situasi, misalnya ada orang tua yang terpaksa work from home, atau bahkan ada orang tua yang mengalami PHK atau permasalahan ekonomi, itu juga bisa ngefek ke mereka ya Pak ya. Dan pembelajaran daring juga sebenarnya perlu diwaspadai karena adanya akses tersebut itu jadi peluang buat mereka untuk berselancar di dunia maya yang tanpa batas gitu ya Pak ya. Iya. Nah, ini ada juga dari data World Health Organization nih Pak, dari WHO. Betul ya. Ya, ini ada data dari WHO yang menyatakan bahwa ada 1 dari 5 anak berusia 16 tahun mengalami gangguan emosi dan perilaku. Sedangkan data dari Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan itu menunjukkan adanya gangguan mental emosional pada remaja berumur lebih dari 15 tahun. Itu sebesar 9,8%. Nah, data tersebut itu memberikan tantangan ya Pak ya bagi manajemen sekolah, terutama bagi guru BK. Tepat sekali. Bagaimana mereka berperan gitu untuk mengantisipasi dampak dari kesehatan mental. Nah, selain faktor pandemi, terus lingkungan yang ada di rumah, ada faktor yang lain lagi nggak sih Pak? Pasti ada. Mungkin juga tekanan aktivitas, mungkin studi, bahkan relasi atau pertemanan dengan sahabat-sahabat, mungkin bullying yang diterima. Betul. Bahkan sakit penyakit itu bisa menyebabkan kesehatan mental seseorang agak terganggu ya. Apalagi tepat tadi Bu Audi katakan, ini artinya bahwa usia remaja itu sangat rentan sekali. Itu terkait dengan emosi-emosi yang kurang stabil. Ya, memang ada banyak sebab sih ya. Iya, terkhusus kalau di jenjang SMP mungkin lebih ke kayak bullying itu ya Pak ya. Terus lingkungan di rumah, lingkungan sosialnya. Nah, sementara kalau peran dari guru BK sendiri itu untuk membantu mencegah gangguan kesehatan mental terhadap anak itu apa saja Pak? Oke, menarik. Jadi kita menyediakan ruang, kita menyediakan waktu untuk bimbingan konseling ya terkait dengan masalah-masalah kesehatan pribadi, tapi juga bahwa kami bersyukur ada kelas ya, ada kesempatan waktu untuk memberikan pemahaman ya terkait dengan bagaimana mengelola diri dalam relasi dengan persoalan yang dihadapi, sehingga kerentanan terkait dengan kesehatan mental bisa diantisipasi. Itu selain itu juga guru BK terkait dengan program-program sekolah yang lain, ya artinya ada waktu kegiatan-kegiatan yang bisa mengungkapkan perasaan-perasaan atau mengelola emosi seperti doa bersama, ibadah, ya kegiatan-kegiatan kesiswaan itu juga bisa mengungkapkan perasaan-perasaan yang membuat. Tapi pas selain sekolah kan udah kontribusi ya untuk menolong mereka, tapi merekanya juga harus
aware juga ya sama diri Betul. mereka sendiri Oke. supaya mereka jadinya bisa terbuka Iya, juga ke sekolah. iya, Soalnya gimana sekolah mau bantu kalau iya, kita iya, sendiri nggak tahu gitu. iya, Jadi heeh, biar anak-anaknya mau iya, bicara itu gimana ya Pak? Supaya bisa iya, lebih terbuka. oke. Ya, apa yang disampaikan atau ditawarkan oleh sekolah itu sebagai sebuah upaya ya, upaya. Tapi betul sekali menarik bahwa selebihnya adalah bagaimana kita para siswa merespon ketika menghadapi situasi yang nggak membuat dia nggak nyaman gitu ya. Iya. Ini soal tips ya, soal cara bagaimana kita atau para siswa pentasian sekalian bisa mengatasi masalah ini, menjaga kesehatan mental. Dan pertama-tama sih kalau saya pahami sadarilah ya, sadarilah atau fakta apa yang membuat dia merasa nggak nyaman. Ya sadari apa sih yang menyebabkan, apakah itu persoalan keluarga, persoalan teman, atau persoalan di sekolah terkait dengan tugas-tugas. Dan ketika kita menyadari persoalan itu, maka kita bisa mengelola emosi ya. Ya. Kita harus memanage emosi, ya kesabaran itu penting di situ ya. Tapi juga terkait dengan tugas-tugas yang dirinya merasa ini mengganggu, maka manajemen waktu itu penting sekali ya, penting. Selain itu, ketika kita mengelola emosi juga bisa diupayakan dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang positif, kegiatan-kegiatan positif Ya. daripada ngeluh gitu ya. Iya, Tapi betul. lakukanlah kegiatan-kegiatan yang positif, menyalurkan hobi itu juga bisa menjaga Ya, yang mereka suka ya Pak kesehatan. ya. Betul yang kita yang membuat yang mereka suka. Betul termotivasi gitu ya. sekali. Selain itu Oke. apa lagi Pak? Nah, selain itu tentunya bahwa menjaga relasi ya kita dengan Tuhan itu sangat relevan sekali ya. Penting, ya. Artinya apa? Kita terjaga emosi kita, spiritual kita. Ketika kita mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi, ya kita menuju kemana? Kita bersandar ke siapa? Ya ujung-ujungnya adalah kita memohon pertolongan dan berkat Tuhan mengatasi persoalan yang kita hadapi kan ya? Ya. Oke. Selain relasi kepada Tuhan, mungkin kepada teman-teman juga ya Pak ya. Ya betul sekali. Harus iya. terbuka juga gitu sama itu penting teman-teman, sekali. biar nggak dipendem sendiri gitu, kasihan Iya. soalnya. Dengan orang tua juga perlu Orang terbuka. tua juga, iya. Persoalan apa yang dialami, ceritakan, ungkapkan secara terbuka kepada orang tua kita. Siapa lagi kalau bukan ke orang tua ya? Iya, Ya itu betul. lebih penting, orang yang pertama kita sapa ya. Ya. Mungkin saran juga buat teman-teman yang tiba-tiba diceritain sama temennya yang lagi ngalami kesusahan misalnya. Dengerin dulu ya Pak ya, betul jadi sekali. pendengar yang baik. Itu ya. Soalnya biasanya sering tuh kalau lagi cerita-cerita jadinya iya aku juga, iya aku Iya. juga, jadinya kayak lomba Iya. siapa yang paling parah gitu. Kalau bilang kayak gitu kok sedih gitu kan, itu Iya, nggak- padahal nggak kan tepat ya. iya, padahal kan ya bagus lah temennya udah mau cerita, udah mau terbuka, ya kita dengerin aja dulu gitu, kasih Iya. ya. Kita kasih waktu buat dia ngeluarin gitu, jangan langsung kita alihkan topiknya ke yang lain gitu, jadinya lomba-lomba siapa yang paling sedih, siapa yang paling susah Iya, gitu. iya, dengarkan dengan baik keluh kesah Iya, teman kalau kesah kita. teman, iya karena ya emang kita gak ngerasain yang dia rasain gitu ya, kita juga gak bisa langsung paham gitu, jadi kita mungkin bisa Iya. bantu dengan itu, dengan mendengarkan Iya. gitu. Oke. Kalau contoh kasusnya yang terjadi di sini nih Pak, di SMP mungkin Iya. ada beberapa anak yang cerita ke Bapak, itu mungkin Bapak bisa sharing sedikit. Iya, baik. Ada beberapa secara spesifik mungkin nggak bisa diceritakan ya. Pasti bahwa intinya secara umum setiap kita anak-anak yaitu pasti mengalami. Nah, saya senang ketika ada anak yang cerita, minimalnya mengungkapkan itu Ya. udah sebuah kelegaan tersendiri. Jadi itu cara kanalisasi dari apa yang dipikirkan. Dan itu memang harus kebayang ya, bahwa ketika kita nggak bisa mengungkapkan perasaan, itu gangguannya kemana-mana ya, Iya. ke psikosomatis ya, ke Kacau. sakit ini, sakit itu, nggak disadari sakit mah misalnya ya, pusing ya. Itu karena apa? Tadi belum atau kurang mampunya seseorang itu mengungkapkan perasaan.
Ya kalau perasaan senang atau gembira ya, kalau perasaan tertekan itu sangat-sangat mengganggu Audi ya. Oke. Berarti penyelesaiannya gimana tuh Pak setelah ada anak yang sharing? Biasanya Bapak bantunya gimana? Iya, soal solusi memang pada akhirnya ada pada katakanlah ya konseli atau siswa yang bersangkutan. Nah, kita hanya memberikan pemahaman, opsi-opsi, ya selebihnya bagaimana seseorang itu konseli atau pentasian itu, oh ya, saya harus mengambil keputusan ABC menurut dia yang dia paling sendiri gitu tepat, ya. Oke. Berarti ya sebagai guru BK ya hanya media untuk menerima dan untuk ngasih solusi. Betul. Gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Nah sebagai generasi penerus bangsa, berarti anak-anak SMP itu ya jadi tanggung jawab orang dewasa supaya kita bisa mengarahkan mereka ke arah yang lebih positif gitu ya Pak ya. Mereka perlu support baik dari rumah maupun sekolah. Jadi nggak cukup aja di sekolah ya Pak ya. Di rumah juga perlu didukung. Dan semoga teman-teman pentasian semua baik-baik aja. Dan kalaupun memang sedang dalam pergumulan, sedang dalam kesusahan, jangan merasa sendiri. Kalian bisa cerita ke orang-orang yang kalian percaya gitu. Intinya jangan dipendem sendiri gitu ya Pak ya. Oke. Sebelum kita tutup nih Pak, Bapak mau kasih motivasi atau pesan buat pentasian semua? Iya. Jadi pentasian bahwa kalian semuanya itu punya proyek yang sangat besar. Ya generasi emas ya ada di dalam tangan kalian dan kalian adalah sebagai generasi penerus ya. Dan bahwa jangan sampai kemudian apa yang menjadi misi, visi, cita-cita, harapan yang baik dari setiap kita itu terganggu. Terganggu dari hal-hal yang sebenarnya kalian itu bisa mengatasi. Jadi masa depan nanti itu tergantung pada saat ini bagaimana kalian pentasian itu menjalani kehidupan dan mengatasi persoalan yang dihadapi. Kesehatan mental, gangguan mental sangat berpengaruh pada efektivitas dan kualitas hidup seseorang, maka harus pintar-pintar ya, cakap-cakap, jeli untuk mengatasi bagaimana memanage mengelola diri sendiri, emosi-emosi yang positif ya. Ya betul. Itu sih ya, mudah-mudahan sangat membantu ya kita sekalian. Terima kasih Pak. Saya juga mau ngasih semangat nih, mau ngasih semangat lewat quotes lebih tepatnya. Menarik nih. Ini quotes-nya yaitu you don't have to struggle in silence. Healing takes time and asking for help is a courageous step. Jadi artinya ya kembali lagi jangan mendem sendiri. Meminta tolong itu merupakan langkah yang berani gitu. It's okay guys, semangat. Semoga kalian semua baik-baik aja. Kalaupun udah terasa terganggu mungkin bisa ke ahlinya ya Pak ya. Oke, itu aja dari kita. See you next time. Oke, terima kasih atensi kalian.